Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya dan terima kasih juga atas ketersediaannya untuk diwawancarai oleh saya. Dan sebelumnya perkenalkan saya Gusti Alif Ramadan, merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor angkatan 58. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu tentang seputar angelfish. Apakah Ibu Oke. bersedia untuk Oh, diberikan bersedia beberapa? sekali, Gusti. Ya, bersedia sekali ya. Kalau untuk belajar, Ibu kan juga sebagai dosen, jadi tahu keperluan mahasiswa. Dan lebih dari itu, Ibu juga alumni dari IPB. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh Ya, tahu angkatan berapa itu, Bu? Ibu angkatan udah tua banget, udah nenek-nenek, angkatan 15 Oh, angkatan dari ini. Fakultas Perikanan. Iya, Baik, Bu. Jadi ya, bersedia nih untuk silakan. saya tanya-tanya Iya. 10 sampai Ya, 20 silakan menit. Gusti, yang sepanjang Ibu tahu akan Ibu jawab, tapi kalau tidak ya dicari lagi jawabannya ya. Ya mudah-mudahan apa yang Gusti harapkan dari Ibu bisa Ibu jawab dengan baik ya. Jadi kayak ujian aja nih Ibu ya. Baik, Gusti silakan. Apa yang mau Gusti tanyakan pada Ibu? Baik, saya akan menanyakan beberapa mungkin beragam jenis ataupun pengertian dari angelfish ya, Bu. Baik, pertanyaan pertama, apa sih itu angelfish dan apa nama lain dari ikan angelfish ini, Bu? Oke, ya. Jadi angelfish itu ya seperti namanya angelfish ya. Angel itu kalau kita artikan kan bidadari ya. Jadi angelfish itu adalah jenis ikan hias ya. Itu kalau kita terjemahkan angelfish itu adalah ikan bidadari ya. Atau bahasa Latinnya kita sebut dengan Pteropillum scholar ya. Nah, ikan ini ya itu berasal dari lembah Amazon di Amerika Selatan. Ini kalau kita lihat ikan ini ya, dilihat ini itu sangat eksotik. Ya, boleh dikatakan itu ikan tereksotik di dunia itu karena keindahannya. Ya, itu. Berarti ikan ini tuh kan ada beberapa jenis ya, Bu. Apa saja sih jenis-jenis ikan angelfish itu? Menurut yang saya Ya, tahu, karena ada terbagi, ada angelfish tawar dan juga angelfish air laut. Nah, kebetulan ya, saya kebagian angelfish air laut. Jadi oke. jenis-jenis ikan angelfish air laut itu apa saja sih, Bu? Ya, betul sekali ya. Jadi ikan angelfish ini ya banyak sekali jenisnya ya. Ada sekitar 88 spesies angelfish ya yang ada ya. Jadi angelfish ini ada yang berasal dari angelfish air tawar dan ada angelfish air laut ya. Nah, hampir semua hidup dari angelfish ini itu di terumbu karang ya, hidup di perairan tropis ya hidupnya itu ya. Jadi ada angelfish air tawar dan ada angelfish air laut ya. Nah, kalau perbedaannya, kalau ditanya perbedaannya apa perbedaan dari angelfish air tawar dan air laut itu yang pertama itu adalah mengenai warnanya tuh ya. Kalau kita lihat ya angelfish yang laut itu ya itu warnanya itu lebih cerah ya, warnanya lebih cerah. Kemudian yang lebih mendasar lagi adalah klasifikasinya ya, walaupun dia sesama angelfish tapi klasifikasi ilmiah dan taksonomi ikan angelfish air tawar dan air laut itu berbeda walaupun dia sesama angelfish, tapi klasifikasi ilmiahnya dan taksonominya itu berbeda. Nah, itu antara angelfish laut dan tawar itu apa namanya ordonya itu berbeda ya. Jadi ukurannya juga berbeda. Kalau kita lihat ukuran dari angelfish laut itu lebih besar ya, itu bisa mencapai 30 cm ya. Sedangkan angelfish yang air tawar itu hanya bisa mencapai 15 cm. Jadi ukurannya lebih kecil angelfish air tawar itu. Itu kalau perbedaannya ya. Jadi tentunya harganya juga ya sebagai ikan hias sangat sangat apa namanya sangat berbeda ya. Angelfish yang berasal dari ikan dari laut ini ya itu harganya
sangat mahal. Oh, jadi terdapat perbedaan pada jenis ukurannya saja ya Bu ya? Ukuran Ya, di ya, jadi air. tidak hanya pada warnanya saja, ya, tapi termasuk pada perbedaan klasifikasinya, ya, klasifikasi ilmiahnya, ya, dua taksonominya, ya. Jadi antara angelfish air tawar dan air laut itu berasal dari ordo yang berbeda, ya. Jadi ada perbedaan antara yang angelfish dari air tawar dan air laut. Kalau boleh tahu nih ya Bu, apakah ikan angelfish ini layak untuk dikonsumsi? Angelfish ini ya bukan ikan konsumsi. Hmm. Ya, karena apa? Karena angelfish ini juga mengandung racun. Ya, ikan angelfish ini dia mengandung racun, ya. Gimana racunnya itu ya terdapat pada ini apa sirip dorsalnya, ya. Jadi kalau diperhatikan angelfish itu ya dia itu tidak dapat dikonsumsi itu karena mengandung racun. Racunnya itu terdapat pada sirip dorsalnya. Sirip dorsal yang memiliki duri ya itu mengandung kantung racun. Nah, racunnya itu kalau kita makan akan bisa menyebabkan kematian. Ya, racunnya itu bagi angelfish ini gunanya adalah untuk melindungi dirinya. Nah, tingkat keracunannya itu tergantung juga kepada spesiesnya. Ya, contoh misalnya ikan angelfish yang beracun itu adalah apa namanya? Contohnya adalah dari jenis lionfish. Ya, itu contoh ikan angelfish yang beracun itu. Jadi kalau kita konsumsi selain dia tidak layak dikonsumsi, selain dia mengandung racun juga kan harganya mahal ya, jadi sayang. Ya, mending kita mengkonsumsi ikan kembung ya, yang harganya lebih murah ketimbang kita harus mengkonsumsi ikan angelfish yang harganya sangat mahal ya. Bahkan kalau kita lihat harga di pasaran itu ya, ikan angelfish itu ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran harga ikan angelfish ini ya karena keeksotikannya itu, karena keindahannya ya. Jadi karena orang yang hobi dengan ikan hias dan mempunyai banyak dana ya dia berani saja membayar untuk memenuhi hobinya itu sampai miliaran rupiah ya. Kan sayang kalau kita mau mengkonsumsi ya. Selain dia beracun juga karena harganya mahal ya. Jadi tidak layaklah untuk dikonsumsi. Baik Ibu. Sebelumnya nih ya Bu, kalau boleh tahu, apa sih ciri khas atau keunikan tersendiri dari ikan angelfish ini Bu? Keunikan ikan angelfish itu ya seperti yang dikatakan tadi ya, dia mempunyai warna yang indah ya, warna yang sangat indah ya. Kemudian ada suatu keunikannya yaitu kebiasaan makannya ya. Kebiasaan makan dari ikan angelfish itu dia memakan ganggang ya, ganggang yang berfilame ya, sehingga kalau kita pelihara itu sangat susah ikan angelfish itu untuk dipelihara karena susahnya mendapatkan makanan ini. Jadi keunikannya itu dia memakan ganggang ya yang berfilamen ya. Nah, itu bisa juga ikan angelfish ini sebagai pembersih dari terumbu karang. Itu salah satu keunikannya itu. Baik Ibu, kalau Ya. boleh tahu juga nih ya, apakah ikan angelfish ini layak untuk dipelihara? Ada orang yang memelihara ikan angelfish ini Bu? Ada ya, ada orang yang memelihara ikan angelfish ini, tapi pemeliharanya itu ya sangat susah. Yang seperti yang katakan tadi, karena makanan dari ikan angelfish ini ya, makanannya berupa ganggang ya, ganggang yang berfilamen itu kan susah untuk didapat ya, sehingga layak tidak orang ada yang memelihara di akuarium, tetapi itu pemeliharaannya itu sangat susah, jadi perlu perlakuan khusus ya, karena makanannya susah didapat. Selain makanannya juga susah didapat, mungkin dari airnya juga ya Bu, harus pakai ya kualitas airnya ya, karena ikan ini sangat sensitif terhadap kualitas air ya. Jadi kalau terjadi perubahan kualitas air yang sedikit saja berubah ya, nah dia itu bisa menyebabkan stres
bisa menyebabkan stres dan mati ya. Jadi sangat pemeliharaannya sangat susah ya, seperti melihara bayi aja ya. Jadi harus kualitas airnya harus terjamin baik ya, karena dia ikan yang sangat Sensitif. mempunyai stres yang sangat tinggi ya, itu ya. Jadi kualitas airnya harus kita pantau terus ya. Ya Bu, biasanya ikan angelfish ini bisa kita temukan di kedalaman berapa sih Bu kalau di laut itu? Nah ya, tergantung kedalaman lautnya ya. Jadi ikan angelfish ini kan hidupnya hampir semua ikan angelfish itu hidup di terumbu karang ya, itu di daerah di perairan tropis ya. Nah ke dalam berapa ya, sampai ke dasar laut, sampai ke terumbu karang itu dia bisa hidup sampai ke laut dalam pun ya. Jadi tergantung kepada kedalaman lautnya. Tapi pada dasarnya semua ikan angelfish itu ya di laut itu dia hidup di terumbu karang. Jadi bisa pada laut yang dalam sekalipun. Baik Bu, kan biasanya Ya kalau masih tentunya ya masih tembus sinar matahari ya tentunya. biasanya nih kalau di laut itu kan ikan suka gerombolan nih Bu. Apakah Ya. ikan angelfish termasuk ikan yang bergelombolan atau sendiri-sendiri Bu hidupnya di dalam air itu? Oh ikan ya, kalau kita lihat ya, kita perhatikan terumbu karang ya. Ya, Jadi Bu. ikan anjing itu dia hidup bergerombolan ya. Lihat sudah pernah belum Gusti lihat terumbu karang? Sudah Ibu. Ya, Tapi nah kita lihat itu ikan-ikan angelfish itu kan dia berkelompok, bergerombolan ya, macam-macam, berwarna-warni ya. Nah dia itu termasuk ikan yang suka hidup bergerombolan. biasanya ya Bu, berapa lama sih rentang usia angelfish ini Bu? Rentan usia angelfish ini tergantung ya, tergantung kepada, tadi kan ada angelfish yang air tawar dan ada yang air laut ya. Nah ikan yang air tawar itu rentan ininya lebih pendek ya. Nah, secara umum rentan usia dari ikan angelfish ini itu biasanya 8 sampai 15 tahun. Dia bisa bertahan hidup ya. Nah, tapi ada beberapa jenis ya, itu bisa hidup sampai 30 tahun. Lama sekali ya. Ya, sampai bisa ya kayak ini aja ya, apa namanya? Kayak manusia aja ya, bisa bertahan hidup sampai 30 tahun ya. Tapi biasanya secara umum rentan usia dari ikan angelfish ini biasanya berkisar antara 8 sampai 15 tahun ya. Tapi ada beberapa jenis ikan angelfish ini yang bisa bertahan hidup itu sampai 30 tahun. Baik Ibu, kalau misalkan di lautan yang dalam ini, apakah ikan angelfish ini merupakan ikan yang diburu oleh pemangsa ikan lain nggak Bu? Tentunya kalau kita lihat betapa eksotiknya ikan ini ya, betapa bernilai ekonomis tingginya, pasti orang akan mencari, ya, orang akan mencari ikan ini, pasti ya, baik untuk dijual maupun untuk dipelihara sendiri, ya pasti orang akan tertarik untuk memburu ikan angelfish ini ya, karena ikan angelfish ini merupakan ikan hias yang bernilai ekonomis tinggi ya, bahkan yang seperti Ibu katakan tadi harganya itu sampai ratusan juta bahkan miliaran ya, bahkan miliaran itu harga dari ikan angelfish ini ya. Seperti misalnya ada jenis ikan angelfish yang disebut dengan peppermint angelfish ya, nah itu ikan hias termahal di dunia itu ikan jenis itu sangat langka dan biasanya itu didapat di perairan laut di Hawaii ya, itu harganya sampai ratusan juta. Kalau Sampai ratusan ya, kurang lebih ya mungkin sekitar 400 sampai 500 juta itu kalau Ibu tidak salah ya. Jadi sangat mahal sekali ya ikan jenis peppermint angelfish ini. Nah, itu warnanya
itu sangat indah ya, warnanya itu jingga terang, kemudian ada garis putih ya pada tubuhnya, jadi sangat sangat eksotik ya. Itu kita temui di ikan itu langka ya. Jadi tidak di semua perairan laut tropis kita temukan ya, tapi itu bisa ditemukan di Hawaii. Tapi kalau untuk keadaan populasinya di Indonesia sendiri bagaimana, Bu? Apakah ikan angelfish ini merupakan ikan yang sulit dicari atau mudah dicari, Bu, di perairan Indonesia? Ya, kalau menurut Ibu ya, kalau kita perhatikan terumbu karang ya, itu di Indonesia juga banyak ya, banyak jenis-jenis ini ya, karena keanekaragaman hayati ya, laut kita itu sangat tinggi. Ya, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan laut lain ya, keanekaragaman hayati terumbu karang kita itu ya, itu dikatakan termasuk tertinggi ya, termasuk tertinggi di dunia ya. Nah, Ibu yakin keberadaan ikan hias ya, termasuk beberapa jenis angelfish ini, Ibu rasa cukup banyak di Indonesia. Baik, Ibu, cukup sekian. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya, Bu. Baik, Gusti, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini walaupun hanya sedikit bermanfaat untuk Terima kasih, Gusti. sudah cukup banget ini untuk memenuhi penjelasan pada praktikum saya kali ini, Bu. Mohon Oke. maaf. Mohon maaf juga nih, Bu, sekali lagi telah mengganggu waktunya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih, sukses ya, Ya, Bu. Gusti. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.